Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Udah minggu yang baru lagi, hari Senin ya. Kalau misalkan kalian kemarin pas weekend ikutan event kami yang ada di T-Hub Bali, mungkin kalian juga sudah melihat beberapa hal yang kami bagikan dan termasuk beberapa pengumumannya juga. Tapi kalau misalkan kalian kemarin nggak sempat hadir, atau mungkin kalian pas ikutan yang Zoom juga yang online, mungkin juga sempat dengar. Tapi kalau belum sama sekali, nanti kalian akan tunggu aja beberapa pengumuman yang kemarin kami bagikan akan kami taruh ke YouTube dan media sosial lainnya juga. Tapi nanti akan butuh waktu. Jadi misalkan kalian kemarin datang, lumayan udah dapat informasi lebih dulu. Tapi hari ini guys, kita akan memberi kalian sedikit update terkait satu industri, satu sektor yang paling penting di kripto. Ya mungkin bukan paling penting juga, tapi memiliki peran esensial banget untuk kelancaran masa depannya kripto. Dan itu tidak lain tidak bukan adalah stable coins. Jadi kita akan ngebahas soal stable coins hari ini. Kita akan ngomongin soal beberapa stable coins yang mungkin patut untuk kalian pantau karena dia memiliki reputasi yang lebih baik dan mungkin memiliki potensi yang lebih bagus daripada beberapa stable coins lain. Dan juga nih ada beberapa pemain baru yang masuk ke alam stable coins dan mungkin kalian tertarik juga untuk cari tahu lebih lanjut tentang mereka. Jadi kalau kalian mau tahu semua tentang hal ini, silahkan nonton sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama ini, kalau misalkan kita ngelihat ya kan, ada banyak stablecoin yang terpusat. Ada USDT, ada USDC, ada BUSD. Dan dari beberapa hal yang ini yang mungkin kalian tahu, paling mendapat banyak kontroversi itu tidak lain tidak bukan adalah si Tether USDT sendiri. Tapi kenapa? Karena kalau misalkan kita melihat dari pesaingnya, si USDC itu kan masih relatif lebih muda daripada USDT. USDC munculnya 3 tahun setelah USDT udah mulai lahir. Jadi USDT udah ada 3 tahun lebih awal, tapi terlepas dari itu, USDC itu jauh lebih transparan. Jadi mereka memiliki komitmen yang ingin membangun kepercayaan pengguna dengan cara membagikan lebih banyak transparansi. Ada audit, ada laporan isi reserve mereka, ada laporan-laporan lain yang sering mereka lakukan, ada banyak pihak ketiga yang mereka undang untuk mengecek semua ke potensi fundamental dan dasar-dasarnya USDC. Jadi memang bagus banget kalau misalkan kita ngomongin soal USDC. Kemarin aja mereka baru membagikan hal yang terkini. Jadi sebelumnya mereka tiap minggu itu membagikan ada berapa banyak USDC yang dicetak, berapa banyak USDC dibakar. Itu tiap minggunya. Tapi sekarang mereka membagikan hal baru yang tiap bulannya nanti akan mereka bagikan full breakdownnya atau uraiannya masing-masing reserve USDC itu apa aja. Di sini kalian bisa melihat total USDC di peredaran itu ada 55,569 miliar dolar. Jadi itu ada banyak banget yang sekarang sudah beredar. Kalau misalkan kalian ingat, si USDT itu dulunya pas di 45 miliar, USDC-nya cuma 11 miliar. Sekarang USDT 80 miliar, si USDC-nya hampir 56 miliar. Jadi semakin gapnya semakin close antara si USDC sama USDT. Menunjukkan betapa adopsinya tuh besar banget dan mereka memang ingin menunjukkan transparansi itu. Untuk aset reserve-nya sendiri pun dengan aset 55,569 miliar itu ada 55,700 miliar. Jadi artinya reserve yang menjadi backingan dari USDC yang beredar itu jauh lebih banyak. Selisihnya ada sekitar berapa ini? 130-an juta dolar selisihnya. Jadi jauh lebih banyak reserve daripada USDC yang beredar. Artinya agunannya berlebih bagus. Nah, kemudian kalau misalkan kita ngeliat di sini, ini di bawah ditulis total sekuritas Treasury Amerika Serikatnya. Ini kalau angkanya di sini kita jadiin persenan, itu 75%. 75%-nya dalam bentuk sekuritas treasury dari Amerika Serikat. Yang mana ini jangka pendek. Jadi cuman kayak 90 hari atau 3 bulan. Ini kan kelihatan di sini tanggal kedewasaannya, tanggal maturity-nya. Di sini secara rata-rata 43,9 hari. Tapi itu merupakan yang produk 90 hari dari waktu mereka beli. Artinya apa? Ya dewasanya lebih singkat aja daripada produk-produk yang jangka panjang. Jadi ini bagus karena pemerintah Amerika Serikat kalau misalkan mereka menjamin utang-utang itu kan pasti bayar tepat waktu, apalagi misalkan nggak tepat waktu pun mereka punya bank sentral yang bisa mencetak duit untuk bayar itu. Jadi ya lebih terjamin lah daripada obligasi atau surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan biasa yang bukan pemerintah. Jadi itu bagus 75%-nya di sana, tapi 25%-nya dalam bentuk cash sendiri dolar Amerika Serikat yang di bawah ini. Jadi 75% dari pemerintah, 25% dalam bentuk cash dolar Amerika Serikat, dan secara totalnya itu yang bisa kita lihat.
Untuk di sini sendiri kalau misalkan kalian lihat dalam angka 2 ini kecil banget sih, mungkin kalian nggak bisa kelihatan juga di layar, tapi intinya ada beberapa institusi bank yang menaruh dolar Amerika Serikatnya si USDC ini yang jadi reserve. Jadi lumayan bisa dibilang desentral, karena dalam artiannya bukan desentral di luar pemerintah ya, tapi desentral dalam artian misalkan bank satu ada masalah, masih ada bank lain yang menjamin aset mereka yang ditaruh di sana. Jadi tuh auditnya Circle bagus. Ini mereka akan mulai tiap bulan nanti memberikan uraian seperti ini, perubahannya seperti apa. Jadi orang-orang merasa nyaman. Mereka merasa bahwa transparansinya pas, karena orang-orang bisa ngeliat, oh USDC saya memang bisa kalau misalkan di redeem gitu kan. Nah misalkan di sini kalian ngeliat dari websitenya pun dikasih tahu gitu kan, untuk menyediakan transparansi yang lebih hebat lagi. Jadi di sini ya seperti yang tadi saya sebutin, ini semua cuman ngulangin aja sih yang mereka tulis di sini. Intinya ya begitu. Kalau misalkan ngomongin USDC dibandingin sama USDT Tether itu jarang ngasih audit, jarang ngasih laporan, dan akhirnya menimbulkan kontroversi dan orang-orang kurang percaya. Tapi si USDC ini bagus, dan kalau misalkan kita ngelihat di sini ya, stabilitasnya pun ada dari pihak ketiga lain di luar yang mengeluarkan laporan nih. Ini laporan-laporan pendukung nih sejak tahun 2018, sejak mereka muncul sampai 2022 bulan Mei kemarin, yang Juni paling belum lama lagi juga akan nggak lama lagi akan keluar. Dan ini semua melibatkan institusi besar yang reputasinya bagus. Ada nama di sini yang bisa kalian lihat, ada BlackRock. Ya siapa sih yang nggak kenal BlackRock kalau sudah kenal keuangan tradisional? Salah satu perusahaan atau bisa dibilang firma gitu kan yang mengelola aset terbesar di Amerika Serikat. Terus ada Bank New York Mellon. Bank New York Mellon juga besar. Terus ada Grant Thornton dan ada beberapa institusi lain yang bener-bener namanya bagus, reputasinya besar, dan mereka secara pihak ketiga tuh di luar dari kendali si Circle. Circle itu yang menerbitkan USDC. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri, transparansinya bagus untuk USDC dibandingkan dengan USDT. Dan ya kalau misalkan kalian lihat berita, hal yang sama pun dikatakan begitu. BlackRock yang adalah pengelola aset yang si reserve cash tadi untuk si USDC-nya Circle. Jadi ya bagus untuk USDC. Tapi kalau misalkan kita ngomongin ke stablecoin yang desentral, kan kemarin ada beberapa yang muncul gitu kan. Dan salah satunya yang sampai sekarang masih kelihatan dikelola dengan baik dan masih relatif lebih stabil, itu adalah DAI dari si MakerDAO. Yang kemarin lucunya si Do Kwon bilang si DAI bakal mati, malah si Teranya sendiri UST yang mati. Nah si Aave itu merupakan protokol DeFi yang sudah lumayan utama ya, bisa dibilang kayak blue chipnya untuk di Ethereum. Nah mereka tuh sedang mengajukan proposal untuk stablecoin desentral yang kurang lebih sama seperti si DAI dari MakerDAO itu. Intinya kalau di si DAI, MakerDAO itu kan beberapa agunannya dalam bentuk kayak ETH atau USDC. Tapi kalau misalkan kita ngelihat di statusnya, lebih banyak USDC-nya. USDC-nya itu ada 55,2%. Kita ngelihat di sini dari daistats.com. Dari semua supply DAI itu USDC mayoritasnya lebih dari setengah, ETH-nya itu cuma 7,2% gitu kan. Sedangkan kalau si Go ini dari stablecoin-nya si Aave, mereka rencananya ingin mengeluarkan stablecoin yang agunannya, jaminannya itu dari semua aset yang si Aave pegang. Kita ngeliat yuk ke websitenya Aave. Websitenya Aave ini megang 9,2 miliar dolar yang disetorkan ke dalam mereka dalam bentuk bermacam-macam. Ada ETH, ada DAI, ada Chainlink, ada Aave, ada Sushi, ada Curve. Pokoknya aset-aset yang bermacam-macam masuk di sana, dan itu benar-benar terdiversifikasi kalau misalkan mereka mau mencetak si Go tadi sebagai stablecoin. Jadi ini pun didukung di berbagai blockchain yang ada. Kalau misalkan kalian ke bawah dikit, ada Ethereum, Avalanche, Phantom, Polygon, Arbitrum, gitu kan, Harmony, dan bahkan si Optimism juga ada, cuman belum masuk di sini karena websitenya belum update. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, si Go tuh bisa menjadi salah satu pesaing yang lumayan menarik untuk stablecoin desentral. Dan mungkin patut kalian pantau juga kalau kalian mau tahu lebih lanjut. Kalau kalian merupakan member RR, kalian bisa baca lebih lanjut di sini. Saya bagikan beberapa argumen pro-nya apa, kontranya apa, jeleknya apa. Intinya agunan yang mereka punya itu sudah miliaran dolar. Tadi ada 9,2 dalam berbagai bentuk aset kripto yang berbeda. Dan mereka punya reputasi yang bagus, nama yang sudah besar, dan mereka ekosistemnya besar banget di seluruh multi-chain gitu kan, di seluruh blockchain mereka ada. Dan mereka selalu bisa dibilang itu transparan juga terkait dengan apa yang mereka lakukan, terkait dengan proposal forumnya juga semuanya desentral. Jadi kalau misalkan kalian mau tertarik melihat stablecoin baru yang muncul, mungkin bisa jadi si Go ini adalah
yang bisa menarik adopsi menarik. Ya ada beberapa kontra yang tentunya jelek, tapi kalau misalkan mau baca lebih lanjut ada di website kami. Nah, intinya kalau misalkan dibandingin sama DAI, MakerDAO, tadi kan kita lihat terpusat dengan USDC. Dan ya kalau misalkan stablecoin terpusat itu pasti ada hubungannya dengan hukum, dengan regulasi. Misalkan nih, pemerintah Amerika Serikat, khususnya USDC kan perusahaan di Amerika. Ya udah kalau pemerintahnya minta, oke, batasnya untuk stablecoin kalian cuma segini doang, sekian miliar dolar. Ya mereka nggak bisa bertumbuh lebih lanjut lagi. Tapi kalau desentral kan nggak perlu mengikuti pemerintah-pemerintah yang terpusat di negara tertentu. Selain itu juga mungkin beberapa hal lain termasuk kayak KYC, termasuk kayak beberapa identitas yang perlu dibagikan. Misalkan berhubungan dengan stablecoin tertentu, atau misalkan pemerintahnya lebih ketat atau malah membatasi gitu kan. Jadi ya si MakerDAO dengan keterpusatannya pada USDC ada risiko tadi itu. Sedangkan si Go banyak asetnya di luar dari USDC dan di luar dari stablecoin terpusat, itu bisa memiliki opsi yang lebih menarik untuk kalian kalau misalkan mau mantau. Apalagi sekarang si itu aja Uni Eropa udah akan melancarkan beberapa regulasi yang lebih ketat. Ini ada beritanya di Cointelegraph. Jadi kalau stablecoin terpusat dan berdiri di satu negara tertentu atau pemerintah tertentu, yurisdiksi tertentu, ya udah mereka ngikut gitu loh. Dan risiko ini mungkin lebih minim kalau kita melihat dari stablecoin desentral. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah mungkin si Go dari AAVE ini, tentu saja nanti kalau semakin berkembangnya kami akan bagikan video lebih lanjut. Apakah menurut kalian bisa jadi salah satu stablecoin pesaing yang kuat, yang mungkin entah bisa melampaui DAI, MakerDAO, atau mungkin malah melampaui USDC, USDT, kan nggak ada yang tahu ya. USDC aja 3 tahun lebih baru, lebih muda, udah bisa lebih dekat dengan market capnya USDT. Gimana menurut kalian guys? Silahkan kalian kasih komentar di bawah. Pokoknya intinya gitu, stablecoin itu penting banget untuk perdagangan dunia kripto. Jadi kalau misalkan kita mau melihat beberapa proyek, itu yang bisa kami berikan untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempolnya. Semoga bermanfaat buat kita semua para investor yang sedang berusaha meriset terkait industri stablecoins. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Dan kalau mau gabung jadi anggota RR, mendapatkan konten riset yang lebih mendalam lagi dan setiap hari kami update, kalian bisa langsung ke deskripsi di bawah. Ada website kami republikrupiah.com. Di sana kalian bisa tahu fitur manfaatnya apa aja dan berapa biaya pendaftarannya. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Cheers. Halo semuanya. Jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.